Mereka datang dari Amerika dengan senyum tipis yang sulit disembunyikan. Mereka melihat barak, melihat lumpur, melihat perlengkapan tentara Indonesia, lalu saling menatap sambil menahan tawa. Tapi 24 jam kemudian, orang-orang yang sama justru berdiri diam, menunduk, dan tak lagi berani memandang TNI dengan cara yang sama. Karena malam itu, Hutan Indonesia mengajari mereka satu hal yang tidak pernah mereka pelajari dari ejekan. Pagi itu, langit di pangkalan latihan Indonesia terasa panas, bahkan sebelum matahari benar-benar naik tinggi. Debu tipis naik dari roda kendaraan taktis. Bendera dua negara berdiri berdampingan. Kamera militer merekam momen penyambutan. Para perwira berjabat tangan. Semua tampak resmi. Semua tampak bersahabat. Tapi suasana sesungguhnya tidak benar-benar hangat. Dari pesawat dan kendaraan pengangkut, tim tentara Amerika turun dengan langkah yang mantap. Seragam mereka rapi, sepatu mereka bersih, perlengkapan mereka tampak mahal dan modern. Cara mereka berjalan menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Mereka datang dengan rasa percaya diri yang nyaris tak terbantahkan. Lalu mereka mulai memandang sekitar. Barak, lapangan tanah, udara lembab, truk tua yang masih kuat bekerja, wajah-wajah prajurit Indonesia yang berdiri tenang tanpa banyak bicara. Disitulah semuanya dimulai. Bukan dengan hinaan terang-terangan, bukan dengan kalimat kasar yang bisa langsung dibalas, tapi dengan sesuatu yang lebih menusuk, senyum tipis, tatapan meremehkan, dan bisikan kecil yang mereka kira tidak akan dipahami siapapun. Mereka datang dengan keyakinan bahwa latihan bersama ini hanyalah formalitas. Mereka merasa akan menjadi pihak yang lebih siap, lebih unggul, lebih modern, lebih disiplin, lebih berpengalaman. Mereka mengira mereka akan menjadi tolok ukur yang diam-diam membuat tuan rumah terlihat lebih kecil. Mereka salah, karena Indonesia tidak selalu menjawab ejekan dengan kata-kata. Kadang Indonesia menjawabnya dengan medan, dengan lumpur, dengan malam, dengan kelelahan, dengan ketahanan yang tidak terlihat dari luar. Dan hanya dalam waktu satu malam, semua keyakinan yang mereka bawa mulai patah satu persatu. Mereka turun dengan senyum ejekan. Tidak semua penghinaan diucapkan. Sebagian justru terasa lebih menyakitkan saat disimpan setengah diam. Saat pengarahan pertama dimulai, salah satu anggota tim Amerika berdiri sedikit di belakang, memperhatikan perlengkapan prajurit Indonesia dengan tatapan menilai. Di wajahnya ada senyum kecil, sangat kecil, tapi cukup untuk membuat orang paham apa yang sedang ia pikirkan. Rekannya membalas tatapan itu dengan anggukan samar. Tidak ada suara, tidak ada komentar resmi. Tapi pesan itu jelas, mereka tidak terkesan. Bagi mereka latihan gabungan di Indonesia terdengar biasa, bahkan mungkin terlalu biasa. Mereka merasa datang dari sistem yang lebih mapan, teknologi lebih canggih, prosedur lebih lengkap, dan pengalaman tempur yang lebih terlihat di mata dunia. Dari sudut pandang itulah mereka memandang TNI. Seolah-olah yang berdiri di hadapan mereka hanyalah pasukan lokal yang akan berusaha mengejar standar mereka. Padahal, yang sedang berdiri diam di depan mereka bukan sekadar prajurit. Itu adalah orang-orang yang hidup dekat dengan medan yang tidak ramah. Orang-orang yang terbiasa bergerak di antara panas yang menggigit, tanah yang licin, dan kondisi yang tidak pernah memberi kemewahan. Komandan latihan dari pihak Indonesia, Letkol Arif Pratama, memberi sambutan singkat. Suaranya datar, tidak banyak basa-basi. Ia menjelaskan skenario latihan, patroli wilayah tropis, survival, infiltrasi malam, navigasi medan basah, dan evakuasi dalam kondisi tekanan tinggi. Saat kata hutan tropis malam hari disebut, beberapa tentara Amerika justru tampak makin santai. Salah satu dari mereka mengangkat sudut bibir, seakan ingin berkata, "Itu saja." Prajurit Indonesia melihat semuanya. Mereka tidak membalas. Mereka tidak tersinggung secara terbuka. Mereka hanya diam.
Karena orang yang benar-benar siap tidak pernah terburu-buru membela dirinya. Dan tanpa disadari tamu-tamu itu, di jam pertama kedatangan mereka, kesalahan terbesar sudah mereka buat. Mereka menilai kekuatan dari penampilan, bukan dari ketahanan. Siang pertama, panas tropis mulai memakan kesombongan. Latihan dimulai sebelum siang penuh. Matahari naik brutal. Udara tidak hanya panas, tapi berat. Setiap tarikan napas terasa lembab. Seragam menempel ke kulit. Beban di punggung mulai terasa 2 kali lebih berat dari biasanya. Di awal, tim Amerika masih terlihat sangat percaya diri. Langkah mereka panjang, komunikasi mereka tajam. Mereka berbicara cepat, penuh keyakinan, dan beberapa kali masih sempat menyelipkan senyum yang sama seperti tadi pagi. Senyum orang yang merasa semuanya masih dalam kendali. Sementara itu, TNI bergerak jauh lebih tenang. Tidak banyak bicara, tidak berlebihan, tidak tergesa-gesa menunjukkan kualitas. Mereka menghemat tenaga sejak awal. Mereka menjaga ritme. Mereka membaca karakter tanah, bahkan dari langkah pertama. Mereka tahu medan tropis tidak mengalahkan manusia di menit pertama. Medan seperti ini menghancurkan orang perlahan. Saat tubuh mulai lelah, fokus mulai turun, dan ego masih memaksa ingin terlihat kuat. 2 jam kemudian, perubahan itu mulai kelihatan. Sepatu mulai tertarik lumpur. Langkah mulai tak rapi tadi. Candaan mulai berkurang. Napas beberapa personil Amerika mulai terdengar lebih berat. Medan berubah cepat. Tanah keras mendadak licin. Jalur kecil di antara semak terasa seperti jebakan. Akar pohon menyembul di tempat-tempat yang salah. Air menggenang di bawah dedaunan. Sekali salah injak, tubuh bisa kehilangan ritme total. Lalu satu insiden kecil terjadi. Seorang tentara Amerika terpeleset keras di lereng basah dan jatuh dengan beban penuh. Suara peralatannya menghantam tanah. Rekannya spontan menoleh. Dalam sepersekian detik, prajurit Indonesia terdekat justru menjadi orang pertama yang bergerak menolong. Ia mengangkat tangan, menarik tubuh itu berdiri, memeriksa kondisi singkat, lalu memberi jalur aman untuk melanjutkan langkah. Tidak ada ejekan balik, tidak ada senyum kemenangan, hanya bantuan cepat, tenang, bersih. Dan justru di situ rasa tidak nyaman mulai muncul di wajah beberapa orang Amerika. Karena mereka sadar, orang yang tadi mereka pandang sebelah mata ternyata tidak sibuk membuktikan diri. Mereka sibuk tetap efektif. Kesombongan tidak selalu hancur oleh kekalahan besar. Kadang, ia mulai mati saat realita memperlihatkan siapa yang benar-benar siap. Senja turun dan rasa percaya diri mereka mulai goyah. Menjelang sore, medan makin dalam, vegetasi makin rapat, kelembapan makin tinggi. Tubuh tidak lagi merasa segar, bahkan untuk orang yang sangat terlatih. Di fase inilah, latihan biasanya berubah dari tantangan fisik menjadi ujian mental. Tim Amerika masih berusaha menjaga citra. Mereka tetap disiplin, tetap fokus. Tapi ada sesuatu yang mulai retak. Bukan formasi mereka, melainkan perasaan aman mereka. Karena hutan Indonesia bukan sekadar rintangan teknis. Ia seperti punya karakter sendiri. Semakin masuk, semakin sulit membedakan suara biasa dan tanda bahaya. Semakin lama bergerak, semakin terasa bahwa arah bisa menipu. Bahkan cahaya yang tersisa menjelang senja bukan membantu, justru membuat segala bentuk tampak samar dan salah. TNI justru terlihat makin menyatu dengan keadaan. Mereka tidak melawan medan dengan keras. Mereka menyesuaikan diri dengannya. Mereka tahu kapan harus menekan langkah, kapan harus menahan tenaga, kapan harus memilih jalur memutar yang justru lebih aman. Salah satu anggota tim Amerika mulai menatap prajurit Indonesia di depan mereka dengan cara berbeda. Bukan lagi seperti melihat pasukan tuan rumah, tapi seperti melihat seseorang yang tahu lebih banyak tentang situasi ini daripada dirinya. Dan itulah pukulan pertama bagi ego. Di atas kertas, mungkin semua pasukan punya peta, kompas, prosedur dan pelatihan.
Tapi di lapangan, ada kualitas lain yang tidak mudah diajarkan. Insting medan, kemampuan membaca suasana, kemampuan merasa kapan tanah akan berubah, kemampuan mendengar perubahan suara di sekitar, kemampuan tetap tenang saat alam mulai membuat manusia merasa kecil. Saat senja benar-benar jatuh, seorang sersan Amerika yang tadi paling sering tersenyum tipis, kini mulai diam. Ia tak lagi banyak bicara, matanya lebih sering bergerak ke kanan-kiri. Ia mulai sadar bahwa hari ini tidak berjalan seperti prediksinya. Dan malam belum benar-benar dimulai. Yang belum mereka pahami adalah ini. Siang tadi baru perkenalan, malam nanti adalah ujian yang sesungguhnya. Malam pertama, hutan Indonesia mulai memilih siapa yang siap. Begitu gelap turun penuh, suasana berubah total. Tidak ada lagi bantuan visual dari langit. Tidak ada lagi kepercayaan diri yang lahir dari keteraturan cahaya. Yang tersisa hanya suara, napas, bau tanah basah, ranting, air, serangga, dan kegelapan yang seperti menelan jarak. Simulasi infiltrasi malam dimulai. Target berada jauh di dalam area hutan. Tim harus bergerak senyap, mempertahankan arah, menjaga komunikasi tetap minim, menghindari deteksi, dan siap melakukan reaksi cepat bila kondisi berubah. Secara teori, ini latihan standar. Tetapi teori tidak pernah bisa sepenuhnya menggambarkan bagaimana rasanya bergerak di malam tropis yang hidup. Tim Amerika memasuki fase ini dengan serius. Mereka jelas profesional. Namun profesionalisme di atas prosedur saja tidak cukup ketika tubuh lelah, medan basah, dan saraf mulai ditarik oleh suasana yang tidak familiar. Gerakan mereka mulai kaku. Terlalu berhati-hati di satu sisi, tapi terlalu percaya alat di sisi lain. Mereka bergerak dengan disiplin, tapi tidak selalu selaras dengan karakter medan. Di satu titik, suara gesekan kecil dari perlengkapan mereka terdengar terlalu jelas. Di titik lain, jeda pengambilan keputusan menjadi lebih lambat dari seharusnya. TNI berbeda. Mereka bergerak rendah, cepat, senyap, dan tidak tampak terganggu oleh malam. Seolah kegelapan bukan ancaman, melainkan ruang kerja yang sudah lama mereka pahami. Mereka tidak hanya mengikuti rute, mereka membaca lingkungan. Salah satu pengamat latihan mencatat sesuatu yang penting. Tim Amerika bergerak berdasarkan prosedur. TNI bergerak berdasarkan prosedur dan naluri lapangan. Perbedaan itu terdengar kecil. Di hutan malam, itu bisa menjadi jurang. Lalu simulasi kontak mendadak diumumkan. Suara instruksi muncul cepat. Posisi harus diubah. Jalur aman harus dicari ulang. Korban harus dievakuasi. Semua dilakukan dalam tekanan. Di tengah medan yang makin menyulitkan. Disinilah beberapa anggota tim Amerika mulai kehilangan ketenangan yang tadi mereka jaga. Satu orang salah membaca arah. Satu orang lain terlalu lama merespon perubahan jalur. Waktu terbuang. Tenaga terkuras. Fokus terpecah. Dan di tengah semua itu, TNI mengambil alih ritme latihan tanpa perlu berteriak. Mereka membuka jalur. Mereka memimpin evakuasi. Mereka menjaga tempo. Mereka tetap tenang. Pada titik itu, ejekan sudah mati. Yang tersisa tinggal dua perasaan, lelah dan terkejut. Insiden yang membuat mereka tak bisa lagi berpikir sama. Di tengah simulasi malam, satu insiden kecil tapi menentukan terjadi. Seorang anggota tim Amerika salah pijak di area miring yang tertutup daun basah. Tubuhnya bergeser turun, nyaris menghantam akar besar dan membawa beban rekan di belakang ikut kacau. Tidak fatal, tapi cukup untuk memecah konsentrasi tim dan menimbulkan kepanikan sesaat. Dalam kondisi seperti itu, beberapa detik bisa mengubah banyak hal. Yang terjadi berikutnya benar-benar menghantam pandangan mereka. Dua prajurit Indonesia bereaksi begitu cepat seolah mereka sudah tahu medan seperti ini akan memilih korban. Satu menahan posisi tubuh yang tergelincir, satu lagi langsung mengamankan jalur dan mengatur perpindahan tim tanpa suara berlebihan. Semua bersih, semua cepat, semua seperti dilakukan oleh orang yang sudah terlalu akrab dengan situasi semacam ini. Tak ada pamer, tak ada ceramah, tak ada kalimat sok superior. Yang ada hanya kemampuan. Seorang tentara Amerika yang melihat itu dari jarak beberapa meter membeku beberapa saat.
Di kepalanya mungkin satu hal mulai terasa sangat tidak nyaman. Orang-orang yang tadi ia pandang biasa-biasa saja justru memperlihatkan kualitas yang tak pernah ia duga. Setelah insiden mereda, latihan tetap berjalan. Tapi sesuatu di wajah tim Amerika berubah. Mereka mulai memandang setiap gerak prajurit Indonesia dengan lebih serius. Mereka mengamati, bukan menilai. Mereka diam, bukan lagi karena santai, tetapi karena sedang mencerna. Dan malam itu belum selesai. Rasa lelah terus naik. Baju makin berat. Tangan makin lengket oleh tanah dan keringat. Sepatu makin dalam tenggelam di lumpur. Di tengah semuanya, TNI tetap stabil. Bukan berarti mereka tak capek. Mereka juga lelah. Mereka juga berkeringat. Mereka juga menanggung beban yang sama. Tapi ada satu hal yang membedakan. Mereka tidak kehilangan kepala saat tubuh mulai habis. Justru di titik itulah kekuatan mental sebenarnya terlihat. Dan malam itu, tim Amerika mulai menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan pasukan yang cukup bagus. Yang mereka hadapi adalah tentara yang dibentuk oleh keadaan keras. Dan keadaan keras selalu menghasilkan manusia yang sulit diremehkan. Pagi belum datang, tapi ego mereka sudah runtuh duluan. Jam-jam paling berat dalam operasi atau latihan sering terjadi bukan di awal, tapi di saat tubuh sudah terkuras dan pagi belum datang. Itulah waktu ketika semua topeng mental mulai lepas, semua gaya hilang, semua pencitraan runtuh. Yang tersisa hanya karakter asli. Di fase inilah perbedaan paling telanjang terlihat. Beberapa anggota tim Amerika masih berusaha mempertahankan performa, tetapi ritme mereka tidak lagi utuh. Gerakan jadi lebih berat. Respons mulai terlambat sepersekian detik. Fokus gampang pecah. Dalam latihan biasa, mungkin itu masih bisa ditutup. Dalam medan malam tropis setelah tekanan panjang, semuanya jadi kelihatan. TNI justru terlihat semakin dingin. Mereka tetap berbicara seperlunya, tetap bergerak presisi, tetap menjaga tim, tetap paham kapan harus memimpin dan kapan harus diam. Salah satu sersan Amerika akhirnya berkata pelan pada rekannya, kalimat yang tak pernah ia bayangkan akan keluar dari mulutnya sendiri. "These guys are different." Kalimat itu sederhana, tapi bagi orang yang datang dengan rasa superior, itu adalah pengakuan besar. Berjam-jam sebelumnya, mereka mungkin masih menganggap TNI sebagai tuan rumah yang harus dihormati secara diplomatik. Sekarang situasinya berubah. Mereka mulai melihat TNI sebagai pasukan yang memang layak dihormati secara profesional. Dan yang paling menghantam bukan cuma kemampuan teknis, melainkan sikap mereka. TNI tidak pernah sekalipun membalas ejekan itu. Tidak ada momen mempermalukan. Tidak ada usaha menunjukkan kami lebih hebat. Justru mereka terus membantu, terus menjaga irama latihan, terus bersikap terhormat. Sikap seperti itu jauh lebih menghancurkan ego orang yang salah menilai. Karena itu berarti mereka tidak perlu menghinamu balik untuk membuktikan kualitas mereka. Mereka cukup tetap tenang dan membiarkan kenyataan bekerja. Di titik itu, sebagian tentara Amerika mulai merasa malu. Bukan karena kalah dalam arti formal, tapi karena sadar betapa dangkalnya penilaian mereka saat datang. Pagi belum datang, tapi di dalam diri mereka satu malam itu sudah cukup untuk meruntuhkan banyak hal. Evaluasi pagi. Fakta mulai bicara, dan tak ada yang bisa bersembunyi. Saat fajar mulai naik dan evaluasi awal dilakukan, semua orang berada dalam kondisi yang sangat jujur. Tubuh lelah, seragam kotor, mata kurang tidur, dan justru karena itulah tak ada ruang untuk pura-pura. Data latihan ditampilkan. Waktu respons, akurasi navigasi, efektivitas perpindahan, stabilitas formasi saat tekanan naik, kecepatan evakuasi, adaptasi terhadap perubahan jalur. Satu persatu, angka dan catatan itu muncul di layar. Ruangan menjadi sunyi. TNI unggul dalam beberapa aspek paling krusial, terutama yang berkaitan dengan adaptasi medan, efisiensi gerak,
ketenangan saat malam, dan pengambilan keputusan dalam situasi tidak ideal. Ini bukan keunggulan simbolik, ini bukan hadiah tuan rumah. Ini hasil dari kualitas yang benar-benar tampak selama latihan. Seorang perwira Amerika menatap layar lama sekali. Ia tidak bicara. Wajahnya keras, tapi bukan karena marah. Lebih karena sedang dipaksa menerima sesuatu yang menabrak keyakinannya sejak awal. Letkol Arif diberi kesempatan bicara. Ia tidak menjadikan momen itu panggung kemenangan. Justru itulah yang membuat kata-katanya terasa lebih berat. Ia berkata, di medan seperti ini, alat penting, prosedur penting, latihan penting. Tapi ada satu hal yang tidak boleh hilang, kerendahan hati di hadapan kondisi. Karena saat seseorang merasa sudah tahu segalanya, saat itulah ia mulai membuat kesalahan. Tidak ada yang berani menyepelekan kalimat itu sekarang, karena mereka baru saja merasakan sendiri betapa mahal harga dari rasa terlalu yakin. Seorang sersan Amerika yang kemarin paling sering menyeringai, akhirnya menarik napas panjang dan menunduk tipis. Tidak ada pidato, tidak ada pembelaan, tapi dari wajahnya jelas, ia sedang melawan rasa malu pada dirinya sendiri. Dan kadang, justru itulah titik perubahan terbesar dalam diri seorang prajurit. Bukan saat ia dipuji, tapi saat ia sadar bahwa ia datang dengan penilaian yang salah. Pengakuan itu akhirnya keluar juga. Setelah evaluasi, suasana benar-benar berubah. Latihan lanjutan masih berjalan, tapi hubungan antar personil sudah tidak sama lagi. Yang hilang bukan formalitas. Yang hilang adalah jarak psikologis yang dibangun oleh rasa meremehkan. Kini, tim Amerika lebih sering bertanya, bagaimana kalian membaca jalur seperti itu? Bagaimana kalian menjaga ritme di udara seberat ini? Bagaimana bisa tetap tenang saat formasi mulai kacau? Kenapa kalian tidak panik di malam gelap seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak terdengar seperti basa-basi. Itu adalah rasa hormat yang mulai diwujudkan dalam keinginan belajar. Dan TNI menjawab dengan cara mereka sendiri. Singkat, tenang, tidak berlebihan. Tidak ada nada menggurui. Tidak ada pamer pengalaman. Tidak ada semangat membalas penghinaan. Justru itulah yang membuat semuanya terasa makin dalam. Lalu momen paling penting itu terjadi. Seorang anggota tim Amerika mendekati prajurit Indonesia yang malam tadi sempat menolongnya saat tergelincir. Beberapa detik ia hanya berdiri. Seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan sesuatu yang sederhana, tapi berat. Lalu ia berkata pelan, "Yesterday, we judged too fast." Kalimat itu pendek, tapi cukup untuk mengubah suasana. Prajurit Indonesia yang diajak bicara hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Yang penting sekarang kita saling tahu." Jawaban itu tidak dramatis, tidak dibuat-buat, tapi justru disitulah letak pukulan terakhirnya. Karena kehormatan sejati tidak berisik. Ia tidak perlu dibacakan. Ia terasa di dada orang yang tadinya salah menilai. Dalam waktu kurang dari 24 jam, tim yang datang dengan ejekan kini berdiri dengan rasa hormat yang tak bisa disembunyikan. Dan mereka tahu, yang mengubah semuanya bukan pidato, bukan propaganda, bukan pencitraan. Yang mengubah semuanya adalah kenyataan di lapangan. 24 jam yang menghancurkan ejekan mereka. Mereka datang dengan senyum tipis. Mereka menilai dari luar, dari barak, dari sepatu, dari lumpur,
Dari fasilitas. Dari apa yang terlihat cepat oleh mata orang yang terlalu yakin. Mereka mengira akan melihat pasukan yang harus belajar dari mereka. Tapi satu malam di Indonesia mengubah semuanya. Karena yang mereka hadapi bukan sekadar tentara yang kuat secara fisik. Mereka berhadapan dengan manusia-manusia yang dibentuk oleh panas, oleh medan, oleh ketidaknyamanan, oleh disiplin diam, oleh rasa hormat pada alam, dan oleh mental yang tidak mudah goyah hanya karena dipandang rendah. Disitulah pelajaran paling keras itu muncul. Bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampil mewah. Bahwa prajurit paling berbahaya seringkali bukan yang paling banyak bicara. Dan bahwa kesombongan bisa runtuh hanya dalam satu malam ketika kenyataan akhirnya bicara. Tim Amerika itu mungkin pulang dengan seragam yang sama. Pangkat yang sama. Lambang yang sama. Tapi mereka tidak pulang dengan cara pandang yang sama. Karena saat mereka datang, mereka melihat TNI dengan ejekan. Saat mereka pergi, mereka melihat TNI dengan hormat. Dan kadang, hanya butuh 24 jam untuk membuat seseorang sadar bahwa orang yang ia remehkan ternyata jauh lebih tangguh daripada yang pernah ia bayangkan.